Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Saya hormati jajaran kepengurusan Masjid Jamiul Khairat. Saya hormati akhina al-kiram al-Ustaz Haji Firdaus Latif SHI. Saya hormati ananda Ustaz Muhammad Ilyas SPD, aparat pemerintah setempat, Bapak RT dan RW, semua yang hadir di sini, semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah kabulkan segala pinta dan doa kita, dijauhkan dari bala musibah, kesempitan kita dilapangkan, kesusahan kita akan dimudahkan, diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala. Subuh ini kita sudah bisa menggerakkan anggota tubuh kita, hadirkan hati kita, dan dibangunkan Allah kembali setelah tidur kita. Karena orang yang tidur itu rohnya dalam genggaman Allah. Maka kemarin aku baca ada satu artikel, Bapak Ibu. Biasanya kita pernah tidur pecah terbangun mimpi itu tercampak. Jadi pas kita tidur, kita terbangun gara-gara mimpi cak campak. Kata ahli, ternyata pada saat itu ada perhentian detak jantung kita. Maka secara spontan anggota tubuh kita ini, secara metabolisme badan kita ini langsung merespon. Maka kita terbangun itulah yang menghentakkan jantung kita sehingga kita bisa terbangun kembali. Biiznillah, karena belum sampai nyawa kita untuk dicabut oleh Allah. Nah ternyata dalam konsep Al-Quran memang ada bahwa orang yang tidur itu rohnya dalam genggaman Allah. Maka saat dikembalikan Allah rohnya, maka dia kembali terbangun. Makanya doa kita bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan dikembalikan. Maka syukur kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan sekedar kita mengucap alhamdulillah, tapi membuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berapa kali diulang dalam surah Ar-Rahman? Nikmat yang mana lagi kamu dustakan? Mohon maaf Bapak Ibu, maka orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang melalaikan kewajiban kepada Allah, orang-orang yang tidak mengindahkan kewajibannya kepada Allah, bahkan berani bermaksiat kepada Allah, maka dia harus berpikir sudah berapa banyak nikmat Allah yang sudah dia rasakan. Harus dia sadari, begitu dia mengkhianati Allah. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kita manusia biasanya, mohon maaf, binatang sekalipun, kucing atau binatang peliharaan kita, burung yang biasa ngingun burung, yang biasa senang dengan kucing, saat kita kasih makan kucing tadi, setiap hari kita kasih makan kucing tadi, dia jinak Bapak Ibu. Bahkan dia nurut, kita panggil, kita usir, dia berlari. Sekelas binatang sekalipun, ketika mendapatkan kebaikan dari tuannya, kebaikan dari makhluk Allah yang lain, mereka akan dekat. Bagaimana dengan kita manusia? Ironis, menyedihkan Bapak Ibu, sebanyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita bertambah jauh dari Allah. Nah ini yang harus kita pikirkan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita pacak ke masjid. Bersyukurlah kepada Allah, kita bisa baca Quran. Bersyukurlah kepada Allah, tergerak hati kita duduk di majelis-majelis kebaikan. Karena ini merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Bukan karena ilmu kita Pak Bu,
Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, kita bisa melakukan kebaikan. Mohon maaf, ada orang yang lebih kuat dari kita, ada orang yang lebih hebat dari kita. Bahkan mohon maaf, ada orang yang lebih berilmu dari kita, tapi mereka tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Maka semoga ini termasuk bahagian kita, hamba Allah yang dipilih untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah yang memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa iqamis salat. Mereka yang memakmurkan masjid, mereka yang mendirikan salat. Wa itaiz zakat. Mereka yang memakmurkan masjid, mereka yang membayarkan zakat dan menunaikan zakatnya. Walam yakhsha ilallah. Dan orang yang memakmurkan masjid, dia tidak takut kepada sesuatu apapun. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini banyak kita dia didatangi rasa takut. Ada yang takut miskin, ada yang takut tak makan besok, ada yang takut yang punya jabatannya dimbek wong, ada yang takut tak berbini. Yang bujang-bujang tak berbini takut, sabar, kaki ada loka. Ada bahkan yang takut mati, bahkan ada yang takut dengan penyakit. Kalau ada program sekarang ini tambah banyak penyakit, jauhi masjid. Nah, ini salah Pak. Tambah kita takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di dahulu, sahabat-sahabat dulu, semakin mereka merasakan takut, mereka datangi masjid. Cuman kita tahu diri, kalau badan lagi tidak lemah, lagi tidak sehat, ada indikasi kita tuh kena penyakit, boleh kita sholat di rumah baik. Jangan ganggu jemaah-jemaah yang sehat. Karena masuk dari kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan keburukan itu lebih baik daripada mendahulukan untuk menghindarkan keburukan itu lebih baik daripada untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, inilah ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Bahkan dalam hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala kepada satu negeri, maka bala itu akan ditunda, bahkan dihilangkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada 3 macam wong. Maka kata Allah, saat aku melihat pertama ada orang-orang yang masih memakmurkan masjid, maka ada orang-orang yang memakmurkan masjid, bala musibah itu akan aku angkat. Maka kalau kampung Bapak Ibu, masjidnya hidup, masjidnya syiarnya bagus, jemaahnya banyak, orang-orang kampung sholat di masjid, insya Allah kampung itu jauh dari bala musibah. Yang kedua kata Nabi, wal mutahabbina fiyya. Allah akan menunda bala atau menghilangkan bala satu kampung, satu negeri, ketika orang-orang mencintai, di antara mereka saling mencintai karena aku, kata Allah. Mencintai karena Allah, senang karena Allah, benci karena Allah. Dan yang ketiga kata Nabi, Allah akan melihat satu kampung itu ketika ada bala musibah akan dijauhkan oleh Allah. Wal mustaghfirin, masih ada hamba-hamba Allah yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosa Bapak Ibu. Dak kati kita ni yang bersih. Melek mata, kedipan mata, detak jantung kita, langkah kaki kita, dunia sekarang tidak lepas kita dari dosa. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan tadi menyadarkan dirinya untuk minta ampun kepada Allah. Pak, insyaallah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاشر المسلمين
Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan ini Allah pun memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat antara tempat-tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk di tempat yang dicintai Allah adalah orang-orang yang dipilih Allah. Ya. Jadi bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke tempat yang dicintai Allah. InsyaAllah kalau kita masuk di tempat yang dicintai Allah, mudah-mudahan harapan kita, harap roja kita sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk dalam kategori dicintai Allah. Kenapa? Sudah masuk di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, terus kita bersyukur kepada Allah. Yang belum niat i'tikaf, niatlah dulu i'tikaf. Ini masjid tua. Nawaitul i'tikaf fi hadzal majlis fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya. Niat beriktikaf. Supaya apa? Supaya pundi-pundi pahala nanti bertambah. Duduknya di majlis, duduknya zikirnya dan lain sebagainya menjadikan pundi-pundi pahala nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Hari ini saya ingin mengingatkan diri saya, khususnya kepada kita umumnya, tausiah di subuh ini saya mengingatkan bersyukur kita itu lebih baik dari mengeluh kita. 1000 kali kita mengeluh pagi ini itu tidak ada gunanya. Sia-sia. Bersyukur kita kepada Allah, sedikit demi sedikit kita ajar, kita tuntun hati kita, kita tuntun fisik kita, kita tuntun jawarih kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bersyukur lebih baik. Jangan galak-galak nyingok nikmat yang ada dalam tetangga kita, yang ada di tetangga kita, yang ada di keluarga kita. Duk salah. Jengoklah nikmat yang ada pada diri kita yang Allah berikan untuk kita. Jangankan kita bertetanggoan, jangankan kita berkawan, ya. Adik-beradik lagi kita lain-lain nikmat dari Allah. Yang tua menurut akal logika kita mungkin lebih kaya dari yang muda. Ngapa duluan dia nyari duit? Duluan dia hidup, ya. Yang miskin seharusnya yang muda. Ngapa? Baru mencari. Tapi ini Masya Allah tidak kata rumusan di dalam utak kita ini tentang rizki. Rumusan rizki hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, adik kita, tetangga kita yang masih muda, baru kawin, anaknya masih kecil-kecil. Masya Allah, kehidupan duniawinya lah cukup. Ya, rumahnya kecil-kecil lah rumah dewek, kita anak lah banyak, anak lah besar, masih ngontrak. Misal, jangan banding-bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang yang ada pada diri orang. Kenapa? Karena ketika kita membanding-bandingkan itu, maka yang timbul adalah rasa mengeluh, dan pengeluhan itu tidak ada gunanya. Seharusnya bersyukur. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faraghah. Saya mendapatkan riwayat asbabul wurudnya nikmat hadis ini, itu ada seorang sahabat yang mengeluh dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, susah nian kehidupan kami. Wahai Rasulullah, susah nian. Kami makan pagi belum tahu apa yang nak dimakan sore kaget. Kami makan malam belum tahu apa yang nak dimakan besok pagi ya Rasulullah. Susah nian kehidupan kami wahai Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Nikmat apa wahai Rasulullah? Ya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, maukah andai kata ada seseorang nanti yang datang kepadamu untuk membeli satu biji dari matamu itu, satu di antara kedua matamu, maukah engkau menjualnya? Ya. Kata Rasulullah, kata sahabat, tidak mau saya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau nanti ada seseorang yang datang ingin membeli satu di antara kakimu, mau tidak kamu jual? Tidak mau. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragha. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita digerakkan Allah untuk hadir di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi ashra. Ya, kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah berikan 10 kebaikan. Sesungguhnya kita nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bersama dengan kekasih kita, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, banyak-banyak bersolawat. Ibu-ibu yang lagi halangan, tidak boleh solat, tidak boleh ngaji, tapi baca solawat tetap boleh. Banyak-banyak baca solawat, ya, banyak-banyak kita membaca solawat. Mudah-mudahan nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memilih kita salah satu atau di antara jamaah masjid Jami'ul Khairat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Dijatah, ya, ditentukan. Ini sering yang aku sampaikan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mengingatkan aku khususnya, ya. Lain ceritanya, lain cerita kita pergi ke pasar Kertapati bawa duit 50.000 dengan bawa duit 5 juta setiap hari. Nak pergi ke pasar Kertapati, ya, nak belanja, bawa duit 50.000 ibu siko ini, ya. Pergi ke pasar Kertapati, yakinlah tak banyak ego belanjuannya. Walaupun kantong besar yang dibawa balik dari pasar mungkin kerupuk isinya. Tapi kalau ibu itu tiap hari pergi ke pasar Kertapati ini bawa duit 5 juta, wow, Masya Allah, banyak bawaannya. Ya, banyak itu. Nak beli daging, nak beli udang, nak beli cumi, nak beli segalanya pacak dibeli. Ya, ngapa? 5 juta sehari pergi ke pasar Kertapati. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mak itu juga kalau pacak kita. Mak mana Ustaz nak pergi ke pasar 5 juta tiap hari? Mak mana kira-kira? Jangan berdiri dari solat duha kita sebelum mungkin kita selesai membaca solawat 1000 kali atau 500 kali. Nah, baru keluar. Ya, ini kita cuman baca 3 kali, 7 kali. Nah, itulah tadi yang model bawa duit 50.000. Sudah selesai tegak. Ya. Tapi yang siko ini disiplin. Dak, aku belum nak tegak, lajulah kamu. Aku belum nak beraktivitas. Mendak sampai 1000 kali taubat aku, istighfar aku, solawat aku, tasbih aku. Belum aku nak tinggal ke sejadah. Nah, yang model inilah yang 5 juta setiap hari pergi ke pasar Kertapati bawa duit. Oleh sebab itu, ayo kita bekali diri kita. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah yang kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita hari ini sudah tanggal 6, ya, tanggal 6 Muharram. Ya, tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah. Bertambah lagi jumlah tahun. Yang tadinya 1442 ini sudah menjadi 1443. Ya, 43. Ketika tahun itu bertambah, hakikatnya kesempatan kita hidup di dunia ini sudah berkurang. Berkurang. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita, bagaimana kita cara memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang masih ada, yang masih Allah berikan kepada kita. Ya,
Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman. Nah, insyaallah mudah-mudahanlah kita yang termasuk dalam panggilan Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya kamu, masing-masing kita ini memperhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kamu memperhatikan bekal apa yang nak kamu bawa nanti setelah kematian kamu. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha pemberi informasi atas apa-apa yang akan kita kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ayo kita evaluasi diri kita. Ya. Yang ada di benak kita mungkin selama ini, Pak, kalau kita mati sudah selesai, habis. Habis itu habis cerita dunia. Cerita akhirat baru dibuka. Ya. Cerita akhirat baru dibuka. Saudara-saudara kita yang sedang di dalam kuburannya, nah, di samping kanan kita, di samping kanan kami nih, Pak. Samping kiri bapak-bapak, samping kiri ibu-ibu ini. Ini bukan lagi tedok mereka itu. Ya. Dak katik lagi tidurnya, bang, setelah dak katik lagi tidurnya. Kalau kita namanya tedok di dunia, ada tedok kita tadi, ya, alhamdulillah kana amatana. Sudah masuk dalam kuburan, tidak ada lagi istilah tidur, bangun selama-lamanya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di atas dunia semasa hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di tahun baru Hijriah di tanggal 6 Muharram ini, ayo coba kita evaluasilah diri kita masing-masing. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hitunglah, coba baik, coba. Kalau ujung memang coba. Enggak, coba. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hitung diri kamu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan untuk nambah nampel yang kira-kira kurang. Ya. Salat kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, hitunglah. Kita masing menghitung diri kita masing-masing. Kenapa? Karena khawatir nanti pada saat perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita justru orang-orang yang merugi, orang-orang yang muflis, ya, tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita evaluasi diri kita. Kalau anak-anak kita yang sekolah ini kan dievaluasi. Kita marah, anak kita menilainya kecil, ya, nilai agamanya kecil misalkan, di bawah standar, di bawah KKM, marah kita misal sama anak kita, mak mana pula kau ni? Belajar kau tu, jangan main, berhentilah main HP, belajar. Nah, ya. Untuk anak kita suruh belajar, berhenti aktivitas ini, nak apa? Nak nuntut supaya ilmunya, supaya nilainya tinggi, supaya nilainya bertambah. Mak itu juga dengan kita. Untuk ibadah kita berhentilah gawe-gawe yang tidak bermanfaat, kita berhentilah gawe-gawe kita yang jelas-jelas kita keliru, kita tambah dengan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ya, kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertambah, keridaan Allah Subhanahu wa taala bertambah kepada kita, segala sesuatu kebaikan yang kita kerjakan diterima dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum. Kita hitung diri kita masing-masing. Ya, ini rasanya Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, pesan singkat untuk diri kami pribadi khususnya dan kepada kita umumnya, mengevaluasi diri kita masing-masing, cepat atau lambat, siap tidak siap, ya, pasti datang. Tidak tua, tidak muda, pasti datang. Tidak nunggu nak sakit dulu, tidak. Ya, ada yang gagah waras, laju baik. Apalagi zaman mak ini hari Pak, Bu, Masya Allah zaman Covid ini, ya, hampir tiap hari benar uang diumumkan dari masjid.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Sianu itu. Iyo, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna. Nah ini. Oleh sebab itu ayo kita berbekal diri masing-masing, saling ingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya pribadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau belum dijadwal sama Pak Lurah sama Ustadz Duiko ini, Masya Allah rindu rasanya, kapan lah pacak dijadwal bareng-bareng lagi. Allah, dengarkan Ustadz Amrullah, nasihat Ustadz Amrullah, dengarkan nasihat Ustadz Ilyas, ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling ingat mengingatkan. Model mak inilah Pak, kita pacak saling ingat mengingatkan. Menlado yang terpejam sih kok, tak pacak lagi. Nah, tanggung jawab sudah. Ya, yang ada penyesalan. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tak seorang pun yang meninggal kecuali pasti dia nyesal kaget. Pasti nyesal. Astagfirullahalazim. Nyesal. Tidak seorang pun yang meninggal dunia kata Rasulullah kecuali pasti dia nyesal. Pasti kata Rasulullah. Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan mereka menyesal wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Inna al-khairi nadima alla yazdada minhu khairan." Kalau dia digolongkan wong-wong baik, nyeselnya wong baik ini. Ngapo kebaikannya di dunia dulu tidak ditambah lagi. Apolnya ya Allah, ngapun ya Allah, nyesal. Ngapolah aku cuma salat maghrib bae ya Allah. Tidak aku tambah dengan salat qobliyahnya, tidak aku tambah dengan salat ba'diyahnya. Nyesel padahal sudah sembahyang maghrib. Yang sudah sembahyang isya nyesel. Ya Allah. Ngapolah aku cuma sembahyang isya bae ya Allah. Sudah tu aku tambah dengan salat ba'diyahnya bae. Tidak, coba duduk dulu dengan aku iktikaf di masjid. Coba sebelum aku balik dari masjid ini, aku buka dulu Quran aku barang sehalaman, 2 halaman, aku baca baru keluar dari masjid. Nyesel. In kana ahlal khairi nadima alla yazdada minhu khairan. Kalau orang-orang baik menyesal kenapa kebaikannya tidak ditambah. Wa in kana ahlas syarri nadima alla yantazi'a minhu. Dan apabila dia digolongkan dalam golongan orang-orang yang buruk, maka dia akan menyesal kenapa keburukannya tidak cepat-cepat dia tinggalkan. Ai kaget baik masih gagah caknya ini. Masih lama. Kaget baik. Padahal datang masanya tutup usia. Tak baca lagi. Ya, menyesal. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ayo kita evaluasi diri kita hitung masing-masing diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang ridho dengan takdir Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke sisi Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan-golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Inilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang menjadi harapan tertinggi kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ridhamu ya Allah. Kalau kau nak jingok ibadah kami ya Allah, seberapa ada ibadah kami tidak kata apa-apanya. Umur kami pendek ya Allah. Umur-umur umat-umat sebelum kami, Masya Allah, ratusan bahkan ada yang ribuan tahun. Ibadah mereka ribuan, ratusan tahun kami. Ya Allah, berapa cuman? Jadi kalau Allah jingkir dari ibadah kita, tak. Ya, banyaklah maksiat. Kata Ustaz Amrullah tadi, melek mata, detik jantung, dosa. Astagfirullahalazim. Ya. Tapi kita minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barang kecil yang kita gawekan, kebaikan kecil yang kita baikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha. Allah ridha. Biarlah kecil-kecil Allah ridha.
Ya. Syukur-syukur kita bisa melakukan aktivitas ibadah yang besar dan Allah ridha dengan ibadah yang sedang kita kerjakan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohonkan ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Iya, ulang lagi BKG. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه وصفيه اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد عظيم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. Sama-sama al-fakir hormatian, fakir muliakan para tuan-tuan guru, terhormat Ustaz Nurullah Nuwardi SAG, ta'ala ta'ala hayati wa hafizullah wa ra'ah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Haji Firdaus Latif, sarjana hukum Islam, ta'ala ta'ala hayati wa hafizullah wa ra'ah. Segenap pengurus Masjid Jamil Khairat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan wal afiat, rezeki yang katsir wasi'an barakah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang berkah ini, pada pagi hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat berikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat yang fikun di akhir zaman. Sini al-fakir nambah be. Makanan di luar telah siap, agilan siang. Kita sudah dapat banyak nasihat daripada tuan guru kita. Betapa kita harus menjaga diri kita ke dalam ketaatan dan menjauhi daripada kemaksiatan. Dan kita juga mendapatkan nasihat betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha." Kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Dalam hadis ini, dalam firman ini, dalam Al-Qur'an ini, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata ni'mah. Ni'mah ini bentuk daripada mufrad, satu tunggal. Artinya wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau seandainya kita ingin menghitung satu nikmat Allah, la tuhsah. Tidak bakalan bisa kita ngitungnya. Satu nikmat. Bukan ni'amun. Bukan nikmat-nikmat, tapi ni'mah, satu nikmat. Tidak bakalan bisa kita ngitung. Kalau seandainya satu nikmat be Allah tunjukkan segitu, kita nak ngitung tidak baca kita. Maka kita harus bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita, mulai dari mata kita. Dan nikmat paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita adalah nikmatnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecemburuan yang terjadi di antara para nabi. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad ummatul marhumah, umat yang disayang oleh Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu kalau maksiat langsung azabnya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena sebab cintanya Allah luar biasa sama Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam ketika beliau melihat bahwa nanti akan ada suatu umat atau golongan yang mana mereka di padang mahsyar di hari kiamat kelak akan memiliki wajah yang terang benderang layaknya bulan purnama. Ini Nabi Musa lihat. Sampai-sampai Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan umat tersebut menjadi umatku.
Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa wahai Nabi Musa. Ini umat yang nanti wajahnya terang benderang, ini adalah umatnya untuk umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa terang benderang? Kasratil wudu', karena sering kita nih berwudu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, metunya terakhir masuk duluan di surga. Kita umat terakhir, metunya terakhir. Tapi ketika dihisab nanti hari kiamat bakalan duluan yang masuk surganya. Umat-umat yang lain bahkan terhijab, bahkan terhalang untuk masuk ke surga duluan sebelum seluruh umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga duluan. Maka kita jago nikmat ini. Jago nikmat ini dengan apa? Dengan ibadah dan menjauhi segala maksiat. Tentu hal itu kita harus berusaha, mujahadah. Karena namanya maksiat tak akan bisa kita terlewatkan dalam sehari. Pasti kita ini siapapun, termasuk kita al-fakir yang ngomong, pasti akan melaksanakan maksiat. Maka kita harus perlu banyak-banyak beristighfar, perlu banyak-banyak membaca salat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena inilah kafaratuz dzunub, karena inilah yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Mari sibukkan diri kita di dalam ibadah, di dalam sebuah qasidah yang dikarang oleh Sahih Ratul Isyad wa Khasbilatul Ibad Imam Qutb al-Hayy Abdullah bin Ali bin Ahmad al-Haddad. Beliau mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim la hasilu ladik fashtaghil bi rabbik alladzi alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masud. Dalam sebuah qasidah ini beliau mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik, sesuatu hal apapun yang tidak bakalan ditakdir ke sama kita, tidak bakalan kita dapat ke. Meskipun uang yang ngenjuk itu di sebelah kita, ada orang ngenjuk bantuan sebelah kita, kalau belum rezeki kita tidak bakalan nyampe meskipun sebelah kita. Walladzi qusim lak hasilul ladik, tapi sesuatu yang bakalan menjadi takdir untuk kita dapati, sejauh apapun itu pasti dapat untuk kita. Nah, ini masalah rezeki. Apapun rezekinya. Maka di zaman seperti ini yang katuang susah ekonominya, kalau kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti karena Allah yang nyadi ke kita, maka Allah yang tanggung jawab atas rezeki kita. Fashtaghil bi rabbikal ladzi 'alaik. Hendaknya kita ini membanyakkan kesibukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki kita hidup pucuk dunia ini, begawe ini cuma nunggu ibadah. Ketika bekerja, datang waktu sholat, kerja lagi. Waktu sholat, datang lagi, sholat lagi. Jangan menjadikan kehidupan kita ini 24 jam untuk nyari duit, sehingga kita melupakan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati kita, rezeki hilang. Bagi waris langsung. Kematian ini luar biasa. Ketika mati kita sibuk di hidup dunia nyari duit, mati rezeki ini langsung langsung dibagi ke waris. Apa yang kita bawa? Tidak mungkin duit itu nak masuk di kantong. Betul, kain kapan mesen, kalau aku meninggal kain kapan buat kantong untuk apa? Untuk duit sama emas. Tidak mungkin. Hanya ibadah kita yang kita bawa untuk menjadikan bekal kita, menyelamatkan kita daripada siksaan, daripada pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir, daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama kita mari syukuri nikmat kita, jalani hidup kita dengan ketaatan kepada Allah, jalani hidup kita dengan berusaha kita menjalani semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kerjakan yang pokok bagi hidup kita dan berusaha kita melaksanakan yang sunnah di dalam kehidupan kita, berusaha kita semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat di dalam hidup kita, dan usahakan setiap hari kita agar selalu kita beristighfar, agar dosa-dosa yang kita jingok mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya mata tidak mungkin bawa motor mejem. Ada tak sih bawa motor mejem? Kati bawa motor mejem, melek tu lah kita bawa motor. Tak mungkin kalau jingok-jingok yang itu yang pakai baju selesai dijahit mejem langsung. Ya asinan kita besok. Kita di asin gua meninggal enggak motor mejem nombor. Maka pasti mata ini terjingot tapi hati kita ingkar. Maka beristighfar atas apa yang kita laksanakan pada hari itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan manfaat bagi baik dari fakir maupun seluruh jemaah sekalian. Mohon maaf apabila salah kata dan fadallahu mahfun. Hada ma aqulu lakum wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم جمعنا هذا جميعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا معنا ولا مطردا ولا محروما اللهم في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته وسرته اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بنور الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير يا من رفق عن الخير عنا وهل يوفقنا اللهم الخير عنا عليه دعوهم بحسبانك اللهم وتحيين بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.